Miris ya kalau itu terbukti bagaimana harusnya melayani masyarakat di pedesaan, tapi ternyata ada jual beli seperti itu. Sementara itu warga Pati menggelar pesta kembang api setelah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. Jadi kembang api di sana bukan hanya tahun baruan ya, tapi merayakan setelah Bupati Sudewo ditangkap KPK dan mereka mendesak KPK mengusut tuntas permasalahan ini yang dirasa menjadi biang huru hara di bumi Minatani. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ya, kalau dari penjelasan KPK sih bukan karena suka tidak suka dengan pejabatnya ya, tapi terbukti atau tidak terbukti, barang bukti cukup atau tidak sehingga dilakukan penangkapan. Dan mirisnya dalam satu hari 2 kepala daerah di OTT. Tak hanya Bupati Pati, Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun juga terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT ini langsung dibawa ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Ya, pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih merendam ribuan rumah di 6 kecamatan dan 17 desa. Untuk membantu para korban banjir, Polda Jawa Barat membuka dapur umum di lokasi pengungsian. Banjir masih merendam permukiman dan akses jalan dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Kondisi ini membuat warga belum bisa kembali ke rumah dan terpaksa bertahan di tempat pengungsian. Warga yang ingin menuju atau meninggalkan lokasi terdampak harus menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Untuk
Untuk memenuhi kebutuhan dasar korban banjir, Polda Jawa Barat dan Polres Karawang telah menyiapkan dapur umum di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dapur umum ini menggunakan kendaraan taktis serbaguna yang difungsikan sebagai sarana penyediaan makanan bagi para pengungsi. Sudah mulai dari sejak kemarin, di mana kita per makan, setiap jam makan, bisa menghasilkan kurang lebih 400 sampai 500 porsi. Dan kemudian itu kita distribusikan kepada warga yang di sini ada dekat sini ada lokasi penampungan untuk evakuasi banjir. Aparat dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat penanganan banjir serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum surut juga, pemirsa. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir. Sementara di kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Kurangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya bun, apa? Ada mandi betul lah. Juga untuk obat perbatan itu sopel untuk kaki. Nah, kaki mulai gatal berarti ya? Ya, lecet kaki tahu. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari ini sudah dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bantuan berupa makanan dan minuman. Mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan, terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Prihatin ya pemirsa ya, kalau benar-benar terbukti semuanya itu demi sebuah uang. Miris. Ini jatah dari istri saya untuk seminggu nih. Yang prihatin bukan cuma kita pemirsa, Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi juga prihatin setelah KPK menangkap 2 kepala daerah dalam 1 hari. Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo. Yang mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan lakukan mesin koreksi kepala daerah dan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang kerjaan rumah yang sangat besar ini bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut. Kita tinggalkan dulu OTT KPK. Pemirsa, kita informasi berikutnya. Roy Suryo Ces hari ini mendatangi Komnas HAM mengadukan dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ijazah Jokowi. 3 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa bersama kuasa hukum mereka Refli Harun mengadukan prosedur hukum yang dinilai bermasalah. Akhirnya diadukan juga ya. Mereka menilai kasus ijazah Jokowi tidak layak ditindaklanjuti dalam tahap apapun. Roy Suryo CS juga mengadukan substansi pasal-pasal yang dinilai tidak layak untuk dikenakan dalam kasus ini. Yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor.
itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya, dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya kalau kami itu ketika melakukan penelitian itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu selaku saksi. Ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memang tidak boleh ditersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tapi yang paling penting hari ini yang ingin saya sampaikan, dan ini sama sekali baru ya, tolong di highlight adalah tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Jadi di sini kita ini segera menyampaikan kepada masyarakat, dibantu oleh media, bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu tolong diperhatikan baik-baik. Polda Metro dan Mabes Polri